Assalamualaikum, jumpa lagi di channel kita ini. Hampir semua orang pernah mendengar nama Qarun, sosok kaya raya di zaman Nabi Musa yang namanya melegenda hingga sekarang dan diabadikan dalam Al-Quran. Sayangnya, nama Qarun dikenal bukan karena kebaikannya, namun karena kesombongan, kekikiran, dan nasib tragis yang dialaminya. Lantas apa yang menyebabkan dirinya sombong? Mari kita ikuti kisah dan tenggelamnya harta Qarun untuk pelajaran dan hikmah bagi kita, saudara seiman. Siapa Qarun sebenarnya? Disebutkan oleh Ibnu Jurayj, nama lengkap Qarun yaitu Qarun bin Yasar bin Kohits bin Lui bin Yakub. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa alaihissalam. Pasalnya, Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah putra Imron, sedangkan Imron adalah putra Kohits. Dengan kata lain, Qarun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni kakek Kohits. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76 menerangkan bahwa Qarun termasuk kaum Nabi Musa dan masih terhitung salah seorang pamannya. Qarun memiliki nama lain yaitu Al-Munawwar atau bercahaya karena wajahnya yang tampan dan keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Qalbi mengatakan bahwa Qarun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda serta kekayaan. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah, sehingga Qarun pun akhirnya menjadi kaya raya. Seberapa besar kekayaan Qarun? Kekayaan Qarun sangat luar biasa dan sangat melimpah. Saking melimpahnya, sekelompok orang biasa tidak akan kuat membawa kunci-kunci gudang hartanya yang berisi emas, perak, dan barang berharga lainnya. Dalam riwayat Khaitsamah, tafsir Tobari disebutkan, untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qarun itu dibutuhkan 60 bigal atau sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari, bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Walhasil, betapa melimpahnya kekayaan yang dimiliki Qarun. Para ulama tafsir menjelaskan, Qarun keluar dengan baju mewah, diiringi dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tidak heran, iringan-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan, sebagaimana yang terekam dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Kesombongan Qarun. Jika menelaah ayat-ayat yang mengisahkannya, penyebab kesombongannya adalah harta kekayaannya yang sangat berlimpah. Ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Bukannya bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa alaihissalam, pada masa itu Qarun yang pandai berbisnis memihak Raja Fir'aun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tidak heran apabila hartanya semakin melimpah ruah. Banyak orang soleh yang mengingatkannya dan menasihati agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun Qarun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah. Tidak hanya itu, Qarun juga seorang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qarun dan memerintahkannya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari setiap 1000 kambing, dan seterusnya.
Setelah Korun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakat yang harus dikeluarkannya sangat besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih berzakat, ia malah menolak membayar zakat dan mengumpulkan sekelompok Bani Israel untuk memfitnah Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan bahwa Nabi Musa akan mengambil hartanya dari zakat yang dikumpulkannya. Tenggelamnya harta Korun. Maka pada suatu hari, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memerintahkan bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa alaihissalam datang dengan wajah sangat marah, Nabi Musa berdoa dan meminta kepada bumi untuk menenggelamkan Korun dan harta benda serta pengikutnya. Barulah Korun merajuk dan meminta Musa untuk mengasihaninya. Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Seketika rumah Korun mulai bergetar. Korun dan antek-anteknya mulai dimenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut, dan Korun kembali merajuk dan memohon kepada Nabi Musa untuk tidak menghukumnya. Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali berdoa dan meminta bumi untuk menenggelamkan Korun beserta harta bendanya. Bumi kembali berguncang, sehingga Korun dan pengikutnya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Korun lagi-lagi menjerit dan meminta Nabi Musa untuk menolongnya. Namun Nabi Musa alaihissalam masih tak bergeming. Beliau terus meminta bumi untuk menelannya, hingga akhirnya Korun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya ditelan bumi. Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat, Korun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ketujuh. Sementara Ibnu Jurayj menyebutkan, setiap hari Korun akan ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah. Kini tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Korun atau Bahiroh Korun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Demikian kisah Korun yang ditenggelamkan bersama pengikut dan harta bendanya. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah yang demikian mengerikan sebagaimana ditimpakan kepada Korun, karena Korun tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.